Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. لا حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين وأهل بيت الكرام خصوصا إلى روي آبائنا ولأمهاتنا ولقرابات مشايخنا أجمعين ولذوي الحقوق على جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتغاصهم رحمة والمغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين وبالخصوص إلى شيخنا محمد سمن بن عبد الكريم السمن المدني ثم السلطان أولي الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح العالم العلم العرب إلى شيخنا محمد كشف الأنوار بن هاجي إسماعيل البنجري ثم إلى شيخنا محمد شرواني عبد البنيل وإلى روح العالم العلم العرب إلى شيخنا محمد أنصار مكمبون ملايو وإلى روح العالم العلم العرب إلى شيخنا محمد زمن موليا ساقمبول البنجري وإلى روح العالم العلم العرب إلى شيخنا محمد زمن جليل ساقمبول البنجري ثم إلى شيخنا مربنا شيخنا محمد زيني بن عبد الغني ساقمبول البنجري وإلى حضرة الرسل لهذه النية وبالخصوص ولقضاء الحاجات خصوصا إلى روح مؤلف حجي عبد الرحمن بن حجي محمد علي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa karrim wa sallim ajma'in. Amma ba'du. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وهو أصدق القائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa kembali bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini, yakni dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban untuk pembelajaran kita, yakni belajar masalah ilmu tauhid atau ilmu sifat 20. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para sahabat-sahabat beliau, kerabat-kerabat beliau dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran kita yang telah lewat, kita membicarakan masalah tentang satu pasal bahagian mungkin, yang mana pada saat itu sudah kita jelaskan semuanya. Yang pertama, mungkin itu terbagi empat kemarin. Yang pertama adalah maujud, mungkin maujud ba'dal adam. Yang kedua, mungkin ma'dum ba'dal wujud. Yang ketiga, mungkin sayujad. Yang keempat adalah mungkin alimallahu annahu lam yujad. Semua itu adalah sudah kita bicarakan pada pertemuan yang telah lewat. Pada pertemuan kali ini kita membahas akan sebuah daripada bermulanya segala mungkin yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, marilah kita bersama-sama
kita simak, kita baca sebuah kitab yang tertera di dalam sebuah kitab Kifayatul Mubtadi'in ini yang membicarakan masalah mungkin yang dikekalkan daripada oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahdan, bermula segala mungkin yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 10 perkara. 10 macam. Nah, kemarin itu pasal bagian mungkin ada 4. Sekarang segala mungkin yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah 10 perkara. Yang pertama, segala roh manusia dan yang lainnya. Nah, sampai ke roh sudah nih membicarakan. Semalam manusianya, matanya, pendengarannya, udaranya, artinya melalui hidung, kaki, tangan dan sebagainya, semua adalah kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga kuasa menggerakkan tangan, tetapi pada hakikatnya Allah yang menggerakkan. Itu melalui masalah ilmu tauhidnya. Dan sekarang kita membahas masalah daripada segala yang mungkin yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu berapa macam? 10 perkara. Yang pertama adalah segala roh daripada manusia dan yang lainnya, termasuk binatang. Roh artinya apabila mempunyai roh maka biasa bisa bergerak. Nah, bisa bergerak. Kenapa? Karena adanya roh. Kenapa adanya roh? Karena hidup. Nah, hidup ada pada pelajaran masalah ilmu tauhid, yaitu hayat. Nah, yang kedua, adibud dzambi. Nah, ta'ajub daripada dosa. Nah, yang ketiga, tubuh segala daripada nabi-nabi. Nah, tubuh segala daripada nabi Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya, nabi dan rasul-rasulnya. Yang keempat, tubuh orang yang mati syahid. Nah, tubuh orang mati syahid termasuk di sini. Yang kelima, arasy. Yang keenam, kursi. Lain kursi nang wadah duduk tuh lain lah. Nah, yang kedelapan, yang ketujuh adalah lauhul mahfuz. Nah, yang kesembilan, qalam. Yang kesepuluh, surga dan neraka. Nah, 9 surga, yang ke-10 neraka. Inilah semua yang dibicarakan masalah segala mungkin yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang penjabarannya. Yang pertama itu roh daripada segala manusia dan yang lainnya. Ini adalah merupakan daripada kemungkinan daripada oleh Allah Subhanahu wa taala. Roh manusia, roh binatang, siapa yang menciptakan? Yakni Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sanggup bikin roh? Kada ada yang sanggupnya di dunia ini. Mau bikin pesawat, boleh. Pesawat canggih dan sebagainya bisa. Apollo naik ke bulan. Bisa, mungkin aja. Nah, karena kita kadang melihat. Nah, sekarang roh manusia dan yang lainnya artinya termasuk binatang, semua binatang atau semua makhluk yang mempunyai roh, itu adalah semuanya ciptaan Allah. Mungkin daripada hal demikian, artinya terserah Allah Subhanahu wa taala. Hendak dijadikannya, hendak dimasukkannya roh, masuk hidup.
munnya kada masuk roh mati. Nah itu yang orang melahirkan rajin di dalam perut bergerak tuh artinya hidup tuh artinya mempunyai sebuah roh. Nah roh ini yang dibicarakan, tapi kita jangan berbicara roh, karena masalah roh ini adalah min amri rabbi, urusanku jar Tuhan, kada usah memandai roh. Nah qul li roh min amri rabbi, urusanku sebaratan masalah roh itu. Yang kedua, ajibud dzambi, artinya ta'ajub, bingung, aneh terhadap dosa. Nah sekarang dosa ini bagaimana caranya supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkinkah Allah mengampuni? Mungkin. Karena kita mengucapkan istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Banyak ada di dalam kitab Tankihul Qaul itu disebutkan, ada yang menyebutkan baginda Rasul itu 70, wa imma 100. Nah jadi ambil yang banyak itu Bapak, lebih bagus lagi. Nah artinya kita setiap hari diharuskan untuk membaca istighfar, mengaku bahwasanya kita ini adalah salah, kada benar. Kenapa demikian? Karena manusia ini adalah makhluk khata'i wan nisyan, tempat daripada salah dan khilaf. Lupa manusia, ngaranjingin manusia itu adalah lupa. Nah yang ketiga, tubuh segala nabi dan rasul. Nah Allah mungkin saja menciptakan semuanya tubuh nabi-nabi dan rasul. Kalau kada menciptakan, terserah Allah Subhanahu wa taala. Hendak diciptakannya kada. Nah, cuman di sini tidak, menurut pembelajaran masalah ilmu tauhid, mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan daripada segala tubuh-tubuh yang mulia itu, yakni para nabi dan rasul, terpelihara. Lain pang kayak kita. Kada tahu orang tua makan yang baik kan kada tahu kita. Nah, minum banyak susunya baik kadakah yang dimakan orang tua kada tahu kita. Makanya kita selaku orang tua harus hati-hati. Jadi nang pinanang kada baik itu jangan dijujulung ke anak. Nah jangan dijulung ke bini. Ulun pian waktu bertemu guru Bahit, nah ada memarinan hendak memberi duit, julun duitnya baik lah. Ulun takut baik aja duitnya aja. Nah kalau pangpinan nang dapat nang di manakah ya kalau bangono. Nah artinya harus baik memberi tuan guru, jangan sembarangan. Nah ulun takut pian baik kada duitnya tuh baik aja bang, maksudnya adalah cara mendapatkannya, itu maksudnya. Jadi yang ketiga adalah tubuh segala nabi dan rasul, semuanya mungkin saja Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Nah jangan pun itu manusia jadi jangan Allah, apalagi nabi dan rasul Nah yang keempat, tubuh orang-orang yang mati syahid. Lain mati sakit lah. Nah, mati syahid. Kayak apa pangjar mati syahid itu? Hah? Wah ini kira-kira bisa lah mati syahid. Hah? Bisa. Orang mati baranak tuh mati syahid. Nah mati di dalam menuntut ilmu. Pada saat menuntut ilmu mati syahid akhirat. Nah kalau dulu syahidnya peperangan,
Coba lihat Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Hamzah radhiyallahu an. Nah, pada saat perang melawan kafir Quraisy yang mendustakan dan tidak percaya dengan ajaran-ajaran Islam, yang memusuhi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perang. Coba kita bayangkan pian. Kita wah ini nyaman menjadi pengikutnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat nyaman. Nyaman benar. Kenapa? Karena beban. Karena bebannya apa? Berperanglah kita kada. Kita hanya mengikut yang sudah enak, yang sudahnya nyaman. Coba baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Perang abang onai. Selama beliau hidup itu 23 kali perang. Adalah kita ini nang itu. Nah, makanya Rasul itu banyak mempunyai pedang. Banyak mempunyai pedang. Baju-baju beliau. Nah, 23 kali perang. Sangguplah kita. Nah, nang terberat ini ya perang Badar. Nah, karena perang Badar itu kalau salah itu bulan Ramadan. Nah, mana puasa, mana sedikit orangnya. 300 lawan 3000 kayak apa? Nah, di sini di dalam surah Al-Baqarah malaikat tuh turun membantu. Jangan tidak kalah. Secara akal Tuhan berkuasa. Nah, ini semuanya kehendak. Mungkinkah yang sedikit bisa menang? Hah? 1 melawan 10. Nah, secara akal kadang mungkin. Secara akal. Nah, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala sangat kuasa memenangkan orang yang sedikit. Nah, hadirin sekalian jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tubuh orang yang mati syahid. Yang keempat adalah tubuh orang yang mati syahid. Nah, seperti halnya tadi Sayyidina Hamzah radhiyallahu an dan sahabat-sahabat yang lain yang mana pada saat dikubur di Baqi'. Nah, kemudian yang dikubur di tempat lain. Banyak juga kalau Sayyidina Hamzah kan tersendiri. Nah, di Gunung Uhud. Nah, jadi pian ulun waktu naik Gunung Uhud itu membayangkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mempertahankan Islam di atas gunung. Naik kami sampai ke atas gunungnya itu naik lawan bini. Nah, naik sampai ke atas melihat ke bawah, oh cocok aja. Nyaman orang memanah yang di bawah itu. Makanya umat Islam menang pada saat itu. Sumur, ada sumur. Kan di filmnya itu kan ada sumur air. Nah, mereka kehausan saat minum dipanah, tetapi karena ada apa namanya nafsu apa? Nafsu dengan harta. Nah, harta pai atau harta rampasan. Melihat harta banyak, turun yang di gunung ini, maka ujar Rasulullah jangan turunan. Nah, ini kayak apapun jadinya, bahasa kita nih, apapun yang terjadi jangan ditinggalkan ini gunung, tetap di atas tapi turunan. Artinya melanggar perintah daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hampir kalah. Nah, perang. Seandainya kalah waktu itu, tamatlah umat Islam. Tapi Allah yang berkuasa. Nah, ini salah satu daripada apa namanya cerita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba kita bayangkan, mun 23 kali itu perang, rasanya kada sanggup. Sekali dua gin mundur orang. Nah, apalagi sampai 23 kali. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Nah. Yang kelima, mungkin Allah subhanahu wa ta'ala mengekalkan umatnya untuk membangun arasy. Di mana letaknya? Nah, kalau menurut cerita itu adalah di atas langit ketujuh, arasy. Nah, bertepatan dengan Baitullah. Ini tiang arasy namanya.
Nah, jadi menurut cerita orang Bahari, Abang Amatai menyahuti kuitan ini nih, pemamai, itu sudah begarak tiang aras. Nah, begarak tiang aras. Jadi ada pian di wadah kami itu, jangan begarak biar Rabbah gini gak ada apa-apa ajar. Menyahuti kuitan nang itu, ya Allah ya Rasul. Mugarak ada apa aja, Rabbah gini gak ada apa-apa ajar. Sampai diucapinya kayak itu kuitan, Masya Allah. Nang kalimat aras, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu boleh jadi mengekalkan untuk menciptakan sebuah aras. Yang kelima, kursiyu. Nah, ini adalah tempat duduknya, bukan tempat duduknya Allah. Kalau tempat duduknya Allah berarti Allah berwujud kayak manusia. Nah, jadi ini ditazimkan atau diinikan sehingga kita memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa. Yang ketujuh, Lauhul Mahfuz. Nah, apa itu Lauhul Mahfuz? Yang mudah, yang nyaman. Nah, Lauhul Mahfuz. Nah, di tempat Lauhul Mahfuz. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin saja menciptakan sebuah Lauhul Mahfuz untuk semua makhluknya yang dikasihinya. Mun kada dikasih, kada kawa masuk ke situ Lauhul Mahfuz. Ini adalah merupakan bentuk daripada kekasih Allah, dapat dikasih Allah dan menurut keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Yang kedelapan, qalam. Artinya di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan daripada seluruh yang berada di dunia ini adalah merupakan semua kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain bisa menciptakan? Kada bisa. Manusia sekarang menciptakan robot. Nah, sekarang robot itu bisa enggak diperintahkan? Bisa dengan remote. Nah, tetapi hal demikian itu tidak bisa dimasukkan roh, karena masalah roh itu adalah urusan Tuhan. Nah, jadi sangat luar biasa. Kadang-kadang manusia menciptakan hanya sebatas remote. Nah, yang kesembilan, surga. Allah menciptakan surga, yakni untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga, pian. Iya, yang menurut cerita tadi di dalam surga, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita mau, geretek hati sudah timbul. Hendak makan langsat, kada ada musim langsat, hanya hendak dalam hati geretek hati nih, sudah timbul langsat. Hendak sepeda BMX, BMX ingatan BMX Bahari, timbul sepeda BMX. Seandainya BMX itu bagi gijar pulang, nang kaya nang poligon, bagi gigi pulang. Nah, lain gigi nang ini lain lah. Artinya apapun geretek hati di surga itu sudah digabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pun di surga, pian, itu aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala datu kalampayan pada saat di Mekah lan wali katum kisahnya nih. Nah, ini dari mana nih? Kan dari Kalimantan atau pura di mana? Nah, ujar Syekh Muhammad Arsyad, hendak makan buah durian, buah yang paling nyaman, paling enak, ambil di belakang. Nah, ada. Coba pian yang kayak itu. Karamahnya para aulia. Ini adalah termasuk daripada surganya dunia. Abah guru sakumpul pada saat pengajian, tuntung pengajian, beliau bercerita kada ada musim rambutan,
bercerita berkisah tentang buah rambutan, ambil CD di belakang ada rambutan. Amun kita rambutnya nang tak berubut. Nah. Jadi luar biasa, surga. Ngarayakin surga. Nah, di dunia aja kita merasa sudah diberikan kenikmatan. Tetapi kita terkadang bisa lupa dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat menai. Nikmat nyaman benar diberi Tuhan, rezeki banyak berlimpah ruah. Tetapi bisa lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Tuhan itu memberikan kepada orang yang mampu. Apabila kada mampu bang kayak apa ya? Itu namanya istidraj. Lanjuran. Ini ada japian orang Islam tapi kada bersembayangan, kada apa-apa. Sugih. Berduit. Hah? Nang bersembahyangan membaca waqiah tiap malam kada sing sugih-sugihan, maka jarga apa namanya dijamin sugih kaya. Kenapa kada kaya juga? Nah, barangkali Allah melihat dari satu sisi yang lain. Apabila jar Tuhan niku beri kesugihan, ku beri kekayaan, bisa lupa dengan aku, kada laginya beribadah. Contoh Sa'labah. Nah, setiap hari sholat berjamaah dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari 5 waktu tetap berjamaah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata pada suatu saat Sa'labah kada ada kemana. Sekalinya, apa kisahnya man? Hah? Kada, tapi salambarannya bergantian lawan bini anak sembahyang. Pikirakan, saking miskinnya, melaratnya hidup, minta doakan Rasulullah, sugih, yang ngembala kambing. Nah, banyak kambing kalau kada terlihat lagi sembahyang berjamaah. Nah, subuh parai, johor asar maginya. Nah, artinya kurang untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Kenapa? Karena disibukkan dengan dunia. Jadi dunia ini pian apa namanya bahaya juga. Nah, hati-hati. Jadi menyana terlalu sugih bandar jangan juga. Nah, tapi manusia ini nafsunya hendak sugih bandar. Diberi Tuhan ini hendak lagi. Nah, diberi Tuhan ini hendak lagi. Pokoknya kada ada puasnya. Inilah manusia. Nah, jadi yang ke-9 adalah surga. Mungkin saja Allah menciptakan surga ini secara Allah Subhanahu wa taala, surga. Nah, yang terakhir ke-10 adalah neraka. Neraka ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperuntukkan untuk orang-orang yang zalim, untuk orang-orang yang berdosa. Nah, untuk orang-orang yang tidak melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan anjuran daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga inilah yang diciptakan Allah, yang mana amaliyahnya banyak dan diridhai oleh Allah, maka masuklah surga. Yang kada taat, yang kada percaya, masuk neraka. Dan ini juga adalah merupakan daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hati-hati kita, tinggal kita aja memilah hendak masuk surga kah, hendak masuk neraka kah. Kehendaknya surga bang, tapi caranya ini yang kayak apa? Nah, kemarin sudah kita bicarakan, kita semuanya adalah mempunyai kuncinya surga. Sabaratan bisi kunci surga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kunci surga. Mengucap kalau kita seberatan nih. Nah, artinya baisi kunci. Tetapi kuncinya ini masuk ke katakan nanti di pintu. Nah, karena kuncinya adalah mempunyai gerigi kah? Nah, itu lain-lain kunci itu.
Jadi kada sama. Sekarang ini nang kayak apa caranya supaya kunci ini bisa masuk dan bisa membuka pintu ini yang kita kejar, ini yang kita cari, dan ini yang kita idam-idamkan untuk kemaslahatan di akhirat kelak. Nah, hadirin sekalian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi sedikit. Syahdan, bermula segala yang mungkin tadi yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada 10 perkara. Yang pertama tadi segala roh manusia dan yang lainnya sudah dijelaskan. Yang kedua ajibudz dzambi, takjub atau apa namanya? Heboh dengan dosa-dosanya. Makanya kita disuruh beristighfar, mengucap istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala minimal 70 kali atau 100 kali dalam sehari semalam. Nah, dengan adanya istighfar itu kita diampuni, berharap kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis dosa kita. Kemudian yang ketiga tubuh segala nabi dan rasul. Nah, yang keempat, tubuh orangnya yang mati syahid. Yang kelima, arasy. Yang keenam, kursi. Dan yang ketujuh, lauhul mahfuz. Yang kedelapan, kolam. 9, surga. Dan yang ke-10, neraka. Nah, jadi inilah yang dikehendaki daripada segala kemungkinan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bisa dikekalkannya. Nah, jadi 10 macam ini pian harus tahu juga kita. Nah, coba kada belajar tauhid ini kada tahu masalah ini. Kada tahu yang masalah orang mati syahid, badannya nang kayak apa, kada tahu kita. Nah, hadirin sekalian jamaah rahimakumullah. Nah, jadi barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat khususnya bagi ulun sendiri dan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan pula dosa-dosa kita, dosa orang tua kita dan dosa jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua sebaratan dikabulkan dengan di dalam surganya dengan bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. من يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم إنا نسألك يا الله أن تغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا وتستر عيوبنا وتسهل أمورنا وتجعلنا يا الله من عبادك الصالحين وتجعلنا يا الله من عبادك الصالحين وتجعلنا يا الله من عبادك الصالحين. اللهم اجعل قراءتنا وصدقتنا كفارة سيئتنا ضافنا مع الأبرار. اللهم إنا قد حضرنا بهذا المجلس ابتغاء ورجاء شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. الحمد لله.